Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Hari ini kita melanjutkan belajar gym ya. Hari ini kita akan membuat daftar menu makanan menggunakan aplikasi game ya, gym. Oke. Nanti kurang lebih hasilnya akan jadi seperti ini ya. Jadi yang pertama-tama kita lakukan adalah silahkan buka softwarenya, kemudian file new atau Ctrl N. Kita pilih A4 aja ya. Kemudian kita oke. Oke, kalau sudah, em, jangan lupa untuk ini ya, supaya nggak bisa gerak backgroundnya. Kemudian kita akan mengganti warna backgroundnya menjadi sekitar mungkin segini ya. Oke, kemudian pilih ember ya, cat tumpah, klik. Akan jadi seperti ini ya. Kemudian silahkan di-download bahannya ya. Kita akan menambahkan tekstur white paper ya, atau paper kertas yang sudah sedikit lecek gitu ya. Tinggal ditarik aja. Nah, untuk gedeinnya kita bisa di keyboard Shift S. Kemudian bisa tekan Ctrl ya. Untuk gedein kira-kira segini ya. Kemudian kita pilih move untuk mengaccept scalingnya. Kalau sudah, pastikan layer ke select di sini ya, bukan di sini tapi di sini layernya. Sorry, cek. Oke, pastikan layernya kepilihnya di sini. Kemudian di mode, ada mode di sini. Kita pilih yang linear burn ya. Nah, nanti dia akan seperti ini ya. Nah, kita kurangin sedikit opacity-nya jadi kurang lebih 45. Oh enggak, 30 berarti ya. 35. Oke, sekitar di angka 25 mungkin ya. Oke. Nah, akan membentuk um, tekstur kertas lecek ya. Nah, ini untuk sebagai penghias saja ya. Untuk mempercantik gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian ternyata mau ganti warnanya agak sedikit gelap, ini misalnya terlalu terang gitu ya, kalian bisa select lagi backgroundnya, kemudian pilih warnanya mungkin agak sedikit digelapin. Oke, kemudian ember cat tumpah, klik. Nah, nanti akan sedikit agak lebih gelap gitu ya. Nah, kalau udah, kita akan bikin guides terlebih dahulu ya. Caranya image, kemudian guides, persen, kita pilih vertikal di angka 50. Oke, kemudian kita buat guides lagi. Guides di angka 53. Guides lagi di angka 47 ya. Nah, nanti akan membentuk 3 seperti ini ya. Nah, kemudian kita buat guides dari atas ya. Pastikan ada di move tool ya. Nah, ini bisa kita buat di atas ya, kira-kira segini maybe. Kemudian segini, 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 segini ya. Nah, ini sebenarnya agak sedikit terlalu besar, tapi nggak apa-apa. Terlalu ini ya. Kita bisa ulang. Kita bawahnya dulu aja ya.
ini, ini. Nah, kayak gini ya, segini ya. Nah, ini jadi kurang lebih untuk pembuatan guide-nya ya. Jadi kurang lebih akan membentuk seperti ini untuk guide-nya ya. Nah, kemudian kita akan buat shape-nya ya. Bentuknya menggunakan rectangle select tool seperti biasa. Kemudian pilih layer baru di bawah sini. Langsung oke ya. Transparency langsung oke. Kemudian rounded corners-nya bisa di centang, kemudian pilih ke 500 ya kurang lebih. Nah, ini bisa dari luar ya. Pilih sampai ke sini ya. Sini ya. Oh, ke sini ya benar. Oke. Sampai sini ya. Dan enter. Ganti warnanya menjadi kira-kira warna ini ya. Atau bisa lebih gelap atau terang, bisa terserah ya. Silahkan pilih. Kemudian pilih bucket fill tool, kita warnain seperti ini ya. Nah, jadi pastikan pinggiran sininya tidak rounded ya. Jadi benar-benar yang rounded ininya aja ya. Oke, kemudian di select none, jangan lupa. Kemudian kalau sudah, kita pilih ellipse select dengan cara klik kanan ellipse select ya. Ellipse select tool, saya ellipse select tool. Nah, ini kita sesuaikan. Saya dengan mencet shift. Nah, ini terlalu besar, berarti kita kecilin sedikit ya. Misalnya segini ya. Jangan buat sama size-nya sama seperti ini ya, jangan, tapi agak kecilin segini misalnya ya. Ya, kurang lebih segini. Enter, kita ganti warnanya menjadi putih. Kemudian bisa di layer baru bikin ya. Kemudian warnain. Nah, kalau udah di select none, kita pindahin ya. Nah, seperti ini ya. Jadi seperti ini ya. Nah, nanti akan membentuk jadi seperti ini. Nah, kita masih menggunakan cara yang kemarin. Jadi ada namanya clipping mask ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, sebelum mulai ke clipping masknya, kita akan menduplikat si objek yang tadi kita buat biar cepet ya. Nah, untuk mempermudahnya, kita bikin layer dulu, layer group dulu yang sebelah sini ya, sebelah kanannya bikin layer baru. Ini ada layer group, create layer group. Kemudian pindahkan keduanya ya, select dua-duanya, pindahkan ke atas. Nah, akan membentuk seperti ini. Kita tutup, kemudian klik kanan, pilih duplicate layers. Nah, kalau udah pastikan sudah ke select di layer baru, klik di sebelah sini. Kemudian kita menggunakan keyboard sambil di shift sambil arrow ke bawah untuk memindahkan gini ya. Nah, gitu ya. Nah, kalau misalnya terlalu jauh, bisa di nggak usah dilepas aja shiftnya. Ya, shift itu hanya untuk mempercepat aja. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya. Nah, untuk memindahkan dia dari kanan ke kiri, kita pakai tools yang namanya flip ya. Di sini ya, scale tool tadi kita klik kanan, pilih yang flip. Pastikan dia horizontal ya. Coba kita klik. Oh iya benar. Pastikan dia horizontal di directionnya ya. Directionnya horizontal, kemudian klik di objeknya. Nah, kemudian kita pindah lagi ke move tool.
kita geser. Nah, sampai kurang lebih seperti ini. Kemudian ulangi lagi caranya. Klik kanan, duplicate layers. Klik kanvas yang abu-abu bebas. Cat shift sampai ke bawah. Nah, sampai segini ya. Oke, agak tidak terlalu ini ya. Oke, kemudian pakai flip lagi. Nah, jadilah seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, untuk memindahkan guidesnya bisa tinggal diginin aja biar sama ya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Move tool, pastikan layernya masih ke select di sini. Bisa di sini ya. Nah, jadi menjadi 3 seperti ini ya jadinya ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan memasukkan dulu si gambar-gambarnya ya untuk clipping mesh ya. Oke, yang pertama kita klik di layer group yang pertama nih, yang ini kita klik dulu. Kemudian kita cari file tadi. Saya mau ngambil yang burger dulu, ditarik aja. Udah masuk? Oh belum. Nah, masuk. Kita geser ke sini kira-kira ya. Nah, ini pastikan menutupi si bagian yang putih ya. Nah, ini misalnya kurang gede. Oke, berarti shift S gedein ya, kurang lebih. Nah, kalau udah digedein enter. Kemudian di sini pilih yang, jangan lupa seperti kemarin caranya ya. Klik kanan, alpha to selection ya. Nah, ini kelihatan mana bagian mana yang akan terpotong ya. Nah, ini kalau misalnya, nah ini bagian terpotong berarti yang segini ya. Oke, berarti pilih lagi sini ke layer yang burger. Klik kanan, add layer mask, pilih yang awalnya seperti ini, pilih yang selection. Add. Nah, nanti dia akan menselect bagian yang sini aja ya. Kemudian select none, jangan lupa. Nah, sama seperti cara yang kemarin ya. Kemudian kalau udah seperti ini, kalian lakukan lagi hal yang sama ya. Pilih yang bawah sini ya, layer group copy biasa. Kita tarik yang french fries, gambar french fries. Geser ke sini, kemudian kita shift S lagi, gedein dikit. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian enter, klik kanan, alpha to selection, klik kanan, add layer mask, selection, dan ya. Caranya sama segitu, kayak gitu terus ya. Kemudian tutup ya. Tutup, buka buka select yang ini ya. Kemudian tarik lagi yang beverage. Nah, ini kecil ya. Shift S, gedein dikit. Enter. Klik kanan yang lingkaran putih, alpha to selection, klik kanan yang beverage, layer selection, dan ya. Sampai jadi gambar seperti ini ya. Sampai sudah terisi gambarnya ya. Satu-satu masing-masing sudah terisi berarti ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan membuat ornamen-ornamen, bentuk-bentuk lainnya ya yang dibutuhkan ya. Caranya adalah kita akan tarik lagi garis guidesnya dari atas, tarik,
sampai sekitar segini ya. Kemudian tarik sampai sekitar segini, kemudian tarik dari samping sekitar segini untuk membuat kotak di sini ya. Nah, kalau sudah kita akan membuat guides lagi di bawah sini ya. Sama, tujuannya adalah untuk garis bantu ya. Garis bantu dalam pembuatan si ininya ya. Sorry. Dalam pembuatan si objek baru nanti ya. Nah, kalau udah jadi udah satu ini buat ini ya. Buat lagi di paling bawah ya. Nah, buat satu lagi untuk yang sebelah sini. Ini sedikit lagi ya. Supaya banyak sekitar segini. Oke, ya. Mungkin kelihatannya bingung, tapi kita pelan-pelan aja, nggak apa-apa. Silahkan di pause kalau bingung ya. Karena memang ini membutuhkan guides yang cukup banyak biar kelihatan lebih rapih ya. Nah, kemudian pastikan kita select yang white paper texture supaya nanti ketika buat layer baru, layernya akan terbuat di atas yang white paper texture ini ya. Nah, ini kita gembok. Nah, kita buat layer baru dulu. Oke, langsung. Kemudian klik kanan lagi di ellipse tool, kita pakai kembali rectangle select tool ya. Tapi radiusnya kita ubah ke sekitar mungkin 45 ya. Kemudian kita tarik dari sini sampai nggak usah panjang-panjang, kira-kira segini aja ya. Kita enter abis itu. Warnanya kita ambil lagi warna yang sama. Eyedropper bisa klik. Oke, langsung ember cat. Akan terbuat seperti ini. Kemudian select none. Kita caranya sama. Kita caranya duplicate lagi yang layer 6 ini. Kita klik kanan, duplicate lagi layernya. Nah, kemudian kita pilih ke move tool lagi. Pindahin layernya ke bawah. Pindahin ke bawah sini layernya ya. Nah, kita klik kanan lagi. Duplicate layer lagi, pindahin ke bawah lagi. Nah, ini emang agak tidak simetris tapi nggak apa-apa ya. Nah, ini bisa tinggal dinaikin dikit. Nah, sudah. Kalau sudah seperti ini, kita bisa membuat objek lagi di bawah sini. Akan membuat dua objek. Rectangle tool. Nah, ini pendek aja. Kemudian kita layer baru. Klik. Nah, select none. Kemudian duplicate. Move tool. Kita pindahin aja. Nah, kayak gini ya. Nah, ini untuk info di bawah dua-duanya ya. Oke. Silahkan di pause untuk mengikuti ya rangkaian yang tadi, bisa kalian ulang-ulang juga ya. Kemudian setelah itu kita akan membuat tulisan-tulisannya ya. Untuk tulisan-tulisannya masih sama caranya dengan pakai text tool ya. Nah, untuk bikin text tool ini kita bisa
tidak usah di sini aja ya berarti ya, text toolnya. Layernya tetap di sini. Kita pilih yang ini, text tool. Fontnya bebas terserah ya. Warnanya warna putih. Kita warnain putih dulu ya. Size-nya kira-kira sekitar 200. Kemudian kita klik di sini kira-kira ya. Klik tengah. Pilih alignment-nya tengah, justify-nya tengah. Tulis kok hilang. Nah, food menu gitu ya. Oke, kalau udah ini silakan kalian kreasikan sendiri ya. Nah, ini tips untuk menggeser si food menu ini, tulisan ini, pastikan yang diklik tulisannya ya, bukan yang sebelah sininya ya, yang bukan luarnya, tapi di dalam fontnya yang diklik ya. Nah, ini bisa kalian di sini ya. Nah, jadi seperti ini ya, kurang lebih untuk food menu. Nah, untuk tulisan food menu. Nah, food menu ini tulisannya kita tarik ke paling atas. Jangan memasukkan ke layer group, tapi ke atas layer grupnya ya. Jadi posisinya seperti ini. Oke. Kemudian kita pakai text tool lagi. Ini awasin dulu. Pakai text tool lagi, ganti warnanya ke warna hitam. Kemudian untuk fontnya kita ganti ke 70. Klik di sini, tulisannya main course. Gede semua, sorry. Main course ya. Nah, ini jadi seperti ini ya. Ini misalnya kurang ternyata. Coba nggak boleh deh. Nah, silakan pindahin sesuai dengan kriteria masing-masing. Bisa pakai keyboard, bisa pakai mouse ya. Nah, untuk kasus seperti ini kita pakai keyboard ya, pakai arrow untuk pelan-pelan, hasilnya lebih presisi gitu ya. Nah, kalau udah seperti ini, kita bisa lanjut yang ke bawah. Langsung aja pilih appetizers, extra. Nah, untuk geser-geser seperti ini, jangan lupa toolsnya kita ganti dulu ke move tool ya, untuk bisa menggeser-geser seperti ini. Kalau masih di text tool, kita nggak akan bisa geser-geser seperti ini ya. Nah, kemudian kalau sudah text tool lagi, tulis beverage ya. Ini silahkan kalian pakai font-font yang menurut kalian bagus ya, nggak harus sama dengan font yang saya pakai gitu ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya jadinya. Oke, ini hilang. Oh ya, ini hilang. Oke, itu sedikit ada yang hilang ya, nggak apa-apa. Nah, kalau udah kita akan menambahkan menu-menunya ya. Caranya gimana? Caranya simple saja, kita tidak usah yang ribet-ribet ya. Untuk menunya kita ganti warnanya, warna tulisannya jadi putih lagi. Kemudian untuk font size-nya di 65. Dari sini bisa kita tarik kayak segini ya, kira-kira. Nah, itu ya. Nah, itu bisa dilihat fontnya sudah muncul. Justify-nya di sebelah kiri. Kemudian oke. Bisa tulis menunya ya.
Jadi menunya namanya apa aja? Cheeseburger. Nah, ini bisa kalian sesuaikan aja ya sama menu yang kalian pengen ya. Nah, gini ya. Chicken burger. Berapa harganya? 20. Spicy chicken. Spicy chicken ya bener ya. Terakhir ada hot dog. Harganya di 12.00. Nah, kalau mau ditambahin satu lagi juga boleh, kita tambahin misalnya burger biasa ya. Original gitu ya misalnya. Harganya di angka 9, misalnya 900. Nah, bisa seperti ini ya teman-teman ya. Kemudian kita pilih move tool aja untuk mengakhiri sesi tulisannya ya. Ini kalau misalnya ada yang kurang rapi bisa dirapihin sedikit ya. Oke. Oke, kalau udah seperti ini kita gunakan teknik em, gunakan teknik eh, duplikasi lagi seperti yang tadi ya. Cara klik kanan kita duplicate ya. Mana duplicate? Duplicate layer, kemudian tarik ke bawah sampai di sini ya. Nah, ini agak sedikit kejauhan ya. Nggak apa-apa. Oh iya, jelas sedikit kejauhan tapi bisa kita pindahin ke sini berarti ya. Pindahin, bisa kita pindahin ya. Oke, berarti di sini kita pindahin aja. Oke, oke. Kalau udah, kita ke tekstur lagi. Klik aja bagian tulisannya, bisa di kalian ganti ya. Yang french fries misalnya. Harganya harganya boleh kita ganti, boleh enggak ya. Itu pilihan kalian. Nuggets harganya 10 sama. Kemudian ada fruit salad. Harganya di 10. Oke, kemudian ada cocktails. Harganya di 12. Salad harganya di 12. Kemudian yang terakhir em,
kita tambahin boleh vegetable aja untuk enggak, atau nggak ada juga nggak apa-apa ya, cukup segini juga nggak apa-apa ya. Oke, nah jadi seperti ini ya. Kemudian kita ulangi lagi caranya dengan klik kanan, kemudian duplicate, taruh bawah. Nah, kita pilih text tool lagi, kita ganti-ganti lagi ya. Milkshake hanya 15, iced tea juice, coffee, lemon tea. Oke. Oke ya. Nah, ini udah jadi menunya ya. Kemudian tambahin sedikit alamat di bawah di sini ya. Nomor dan alamat. Kita ganti dulu. Nggak usah, langsung tekstur aja. Ganti colornya jadi black. Pilih di sini, misalnya nomornya 021 strip 866 gitu ya. Misalnya ini ya. Kemudian taruh di sini. Lakukan hal yang sama, tapi ini alamat ya. Jalan Angsa 22 misalnya gitu ya. Move tool. Jadi seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini kurang lebih untuk pembuatan food menu ya. Nah, ini untuk menghilangkan guides-nya bisa ke image, guides, remove all guides. Jadi seperti ini ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita akan step terakhir nih ya. Step terakhir, white paper ini kita tarik ke atas layer ini. Nah, jadi white paper ini tarik ke atas layer grup copy 1. Nah, itu ya. Untuk menambahkan sedikit sentuhan paper di sekitaran gambarnya ya. Gitu ya. Nah, ini bisa ditambahin aja kalau mau. Saya sekitar 45 untuk nambahin kesan kertasnya lagi. Jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, posisinya ada di bawah tulisan ya. Jangan di atas tulisan, tapi di bawah tulisan. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman hasilnya untuk pembuatan menu makanan ya. Ini bisa digunakan untuk banyak hal. Kemudian terakhir kita ke file, bisa ke save, export ya. Tulis nama underscore npm underscore week 7 berarti ya. PNG ya, .png. Export. Export lagi ya. Kemudian pasti nanti ada hasilnya keluar ya. Ini ya teman-teman ya. Sorry. Nah itu ya kurang lebih. Nah sudah ke ekspor ya. Nah ini ya jadinya ya. Jadi seperti ini ya untuk pembuatan menu makanan minggu ini. Oke. Terima kasih atas perhatiannya ya. Silahkan dicoba di rumah. Untuk pembuatannya bisa di pause ya. Untuk pelan-pelan mengikuti ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.